Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terbelah lagi. Dualisme kepemimpinan kembali menerjang partai berasas Islam ini. Muktamar ke-10 P3 yang dilangsungkan di Jakarta pada pekan ke-4 September 2025 telah melahirkan dua ketua umum. Sedianya, muktamar akan digelar selama 3 hari. Namun, lantaran terjadi keributan sesama kader partai, acaranya jadi dipercepat dan dipungkas dengan saling klaim oleh dua kubu. Mereka adalah Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya mengaku sebagai ketua umum yang sah. Pertikaian dalam partai berlambang Ka'bah ini bukan kali pertama terjadi. Jauh sebelum era reformasi bergulir, perseteruan di antara elit P3 sudah terjadi. Salah satunya saat Jailani Naro atau John Naro menjadi ketua umum P3 pada 1978 sampai dengan 1989. Kala itu Naro berseteru dengan sejawat di partainya yang berasal dari fraksi Nahdlatul Ulama. Perseteruan itu berlangsung cukup lama, hingga bermuara pada keluarnya NU dari P3. Setelah suara P3 dalam pemilu anjlok lantaran serangkaian konflik internal, John Naro akhirnya dilengsarkan dari kursi ketua umum. Dalam Muktamar P3 pada 1989, Ismail Hasan Metarem terpilih sebagai ketua umum P3. Di era reformasi, di saat intervensi kekuasaan tidak sekeras Orde Baru, pertikaian di internal P3 masih mengalir deras. Kendati kembali mengusung asas Islam, perjalanan P3 jauh dari kedamaian. Visi terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam hanya menjadi pelengkap administrasi. Faktanya, sudah lebih dari 1 dekade P3 tidak pernah jauh dari konflik internal. Pertikaian di dalam tubuh P3 mulai kentara seiring munculnya Joko Widodo di kancah Pilpres 2014. Kala itu, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Langkah Surya Dharma Ali itu ditentang sejumlah elit P3, termasuk oleh Romahur Muzi yang kala itu menjabat Sekretaris Jenderal P3. Perbedaan sikap politik itu bermuara pada perebutan kursi ketua umum. Terlebih ada momentum Surya Dharma Ali yang saat itu menjabat Menteri Agama harus berurusan dengan KPK lantaran terlibat korupsi dan haji. Kendati sudah divonis bersalah oleh pengadilan, pengaruh Surya Dharma Ali di Partai Persatuan Pembangunan tidak lantas pudar. Pengurus Partai Ka'bah masih terbelah dan masing-masing pihak menggelar muktamar. Kubu Surya Dharma Ali menetapkan Jan Farid sebagai ketua umum, sedangkan di kubu seberang ada Romahur Muzi. Pertikaian yang berlangsung hampir 5 tahun itu berhenti setelah Islah dan satu suara mendukung Suharso Monoarfa sebagai ketua umum P3. Namun, kepemimpinan Suharso pun digoyang di tengah jalan. Pada September 2022, Suharso dilengsarkan dari kursi ketua umum P3 dan diganti Mardiono. Kini, konflik di internal P3 kembali terjadi. Mardiono dan Agus Suparmanto berebut kursi ketua umum. Nasib sial partai yang didirikan pada 5 Januari 1973 ini belum juga sirna. Sejak pemilu 1999 sampai 2019, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terus merosot. Dari semula punya 59 kursi pada 1999, turun drastis menjadi 19 kursi pada 2019. Dalam pemilu 2024, nasibnya semakin tragis. Partai Ka'bah ambruk setelah tak mampu menembus syarat ambang batas parlemen sebesar 4%. P3 hanya mampu mendulang 5.878.777 suara atau 3,87%. Alih-alih merapatkan barisan dan menguatkan tekad usai menghadapi kenyataan paling pahit, yakni harus angkat kaki dari DPR RI setelah puluhan tahun duduk di parlemen. Para elit P3 kembali mempertontonkan ego politik yang membuat partai kembali terperosok ke lubang yang sama.